Okay, today we will talk about the principles of translation. We can see in this title, yeah, it is the principles of translation. So this is the fundamental things related to the translation. Jadi fundamental ini memang harus ajak kita miliki supaya translation kita itu baik. Kenapa? Karena kita tidak selalu dalam mentranslate sesuatu itu tidak selalu mengambil atau mentranslate let's say word by word ya, word by word translation atau misalnya sentence by sentence translation. Meskipun pada akhirnya in a particular sentence, a particular text itu kita pakai metodenya atau prosedurnya atau tekniknya word by word atau word for word atau sentence by sentence atau sentence for sentence. Nah, kita lihat dulu sesuai dari Alan Duff ya, tahun 1989. Kalau misalnya nanti kalian akan membaca lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa untuk mentranslate sesuatu, prinsip yang harus kita pegang secara ajak itu adalah meaning, kemudian formnya, kemudian registernya, kemudian source of language influence, and then don't forget about the style and clarity, and then of course idiom gitu. Jadi ketika kita mau mentranslate sesuatu, prinsip yang pertama kita harus pegang adalah how to transfer the meaning of the translation. Ketika meaningnya sudah tertransfer atau misalnya ternyata kita kesulitan mentransfer meaningnya, berarti we have to find out the formnya. Apakah nanti formnya bisa aktif atau pasif, atau subjeknya dibalik, atau mungkin subjeknya kita buat jadi it dan lain-lain. Kita lihat terlebih dahulu di sini ya. Meaning. Nah, the translation should reflect accurately. Harus itu ya, the meaning of the original text. Let's say this is the example. You are asking me for the case and I'm telling you what is possible but not necessarily what will happen. Di sini ask bisa menanyai, bisa meminta, tapi kita lihat bagaimana kita membuatnya menjadi let's say acceptable in our language ya. Anda menanyai saya. Kenapa di sini Anda? Karena di sini let's say this is formal situation ya. Boleh nggak kamu? Boleh, tapi tentu saja nanti you have to see the situation that exists in the text nantinya ya. Anda menanyai saya tentang kemungkinan yang terbaik di kasus ini, boleh misalnya ya. Dan yang saya katakan tadi adalah sesuatu yang bisa terjadi. Boleh pakai sesuatu, boleh pakai yang, tetapi tidak berarti yang akan terjadi. Boleh nggak ini kita parafrase lagi? Oh silahkan. Ini akan bisa diparafrase lagi untuk menjadi lebih baik pada akhirnya. Oke? Jadi ketika misalnya saya mau translate dulu word for word translation, kemudian dari klausanya silahkan, tapi pada akhirnya meaningnya tidak boleh berubah. Oke. Kemudian formnya, the ordering of words and ideas should match as closely as possible. Kalau bisa formnya ya harus sama kalau bisa, tapi kalau misalnya tidak ya actually is okay. This is particularly, kalau yang formnya harus sama itu particularly important in translating legal documents, hukum ya. Legal itu hukum. Kenapa tidak law? Nah itu dia, law itu ketika dia berdiri sendiri, hukum itu ketika ditranslatekan dalam bahasa Inggris itu bisa law, tapi kalau misalnya dia menjadi adjective itu berubah menjadi legal begitu ya. Kemudian guarantee, jaminan. Kemudian contracts seperti kontrak-kontrak atau akad-akad ya di sini ya. Kemudian however, tapi differences in the language structure often require changes of course in the form and order of the words. Yang pasti supaya apa? Supaya si meaningnya itu bisa dimengerti dengan baik. Oke, example-nya she worked hard at whatever she did. Ini aktif. Kita lihat. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia boleh tidak kita langsung membuatnya aktif juga boleh sebetulnya, asalkan enak didengarnya. Nah, kalau ini dibuat menjadi pasif, menjadi apapun yang dilakukannya selalu dengan sungguh-sungguh. Misalnya kita mau buat menjadi tetap aktif, dia bekerja keras pada apapun yang dilakukannya, boleh tidak? Boleh. Silakan. Oke. Register di sini bukan berarti pendaftaran ya. Register di sini bagaimana kita sebut saja menyebut, call someone or something nantinya. Languages katanya often differ greatly in their level of formality and specific context. In linguistics,
Register means a variety of language typically used in a specific type of communicative setting, an informal register or scientific discourse. Jadi ini lebih ke a variety of language used in specific type of communicative setting. Oke, misalnya dear sir. Dear kan kalau satu-satu gitu ya. Word for word translation itu dear itu adalah sayang, sir itu adalah pak. Tapi in the context of writing a letter, kita tidak bisa seperti itu. Dear sir atau dear madam itu nantinya akan dengan hormat. Begitu. Jadi selain meaningnya tertransfer, kemudian formnya juga kita bisa ubah, registernya juga kita bisa harus mengerti konteksnya di mana gitu. Boleh nggak dear Jessica, hai sayangku Jessica misalnya. Boleh tidak ya? Boleh, silahkan. Ketika memang konteksnya seperti itu ya. Alright, source language influence. One of the frequent criticism of translation is that it doesn't sound natural. This is because translation's thought and choice of words are too strongly molded by the original text. Jadi kita istilahnya ya, kita tidak terlalu memahami bahasa source-nya atau bahasa targetnya. Misalnya ketika kita native Indonesian native gitu ya, kita ternyata belum memahami tentang English native-nya gitu. Jadi kita tidak bisa mentransfer dengan baik. Kita lihat dulu. She worked hard at whatever she did. Ia bekerja keras terhadap apapun yang dikerjakannya, seperti yang saya tadi sebutkan ya di form ini, aktif. Kemudian saya ganti menjadi apapun yang dilakukannya selalu dengan sungguh-sungguh. Ini lebih natural. Kenapa? Ya kita bisa dengar sense-nya gitu. Sense-nya itu bisa kena, istilahnya begitu. Ya. Jadi nanti untuk meaning, kemudian form, untuk meaning sih lebih ke semantik nantinya. Mungkin entah kalian akan belajar atau tidak, tapi meaning akan berkaitan dengan semantik. Form nanti akan berkaitan dengan kalau tidak pragmatik nanti SFL ya, Systemic Functional Linguistics. Register juga ada di SFL nanti. Kemudian ini pun source language influence, nanti salah satunya ada di CCU juga, communicative language. Dan style dan juga clarity nanti that will be related to your style juga. Stylenya terserah seperti apa, pragmatic juga masuk ini ya. It will be better if the translation doesn't change the style of the original. Itu yang paling baik. Tapi balik lagi, kalau misalnya memang diperlukan, for example, because the text is full of repetitions or mistakes in writing, the translator may change it. For example, how nice the scenery is. Kita tidak bisa bagaimana bla bla bla. Wah, ini tidak bisa word for word translation. Kemudian di sini ada exclamation sentence ya, kalimat seru. Kemudian kita bisa membuatnya menjadi seperti ini. Wah, pemandangan itu bagus misalnya. Boleh pakai wah atau supaya memberikan kesan ya, sense-nya yang enak gitu supaya sama. Asalnya exclamation sentence, kemudian jadi affirmative sentence. Boleh tidak? Ya boleh, silahkan. Kemudian mau kita buat alangkah indahnya pemandangan itu akan menjadi equivalent. Stylenya mirip, istilahnya begitu ya. Oke, next setelah stylenya mirip, kemudian ketika kita translated idiom, you have to make sure that idiomatic expressions including simile nantinya ya, metaphor, proverb, saying, jargon, slang, colloquialisms, and phrasal verbs are often untranslatable. Ada yang seperti itu ada, tapi ketika kita sudah tahu idiomnya sama, berarti ya udah, it's okay. Misalnya the skeleton is in the cupboard. Kalau ditranslatekan biasa ya, biasa, tidak sesuai dengan idiom, ya ini kerangka manusia, istilahnya di lemari. Tapi actually the meaning of this idiom adalah rahasia keluarga. The skeleton in the cupboard. Meaningnya adalah rahasia keluarga. Jadi istilahnya what is it? You have to find out some idioms gitu. Harus sudah mengerti idiom tersebut, translationnya seperti apa. Begitu. Jadi harus apple to apple. Ketika ada idiom, berarti kita juga harus mentranslate-nya dengan idiomnya lagi gitu. Kalau misalnya tidak, bagaimana? Ya sudah, silakan untuk mencari source language influence misalnya, kita ganti, kemudian kita ganti dengan yang lain juga boleh. Begitu.
ya. Oke, nah ini dia. Today's task adalah please find out 5 example or cases for each Duff's principle of translation from the book or article you have read before. Berarti maksudnya adalah yang pertama yang meaning satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Satu kalimat misalnya dalam sebuah buku, kemudian silahkan translatekan. Form, she work ini pun satu kalimat saja, kemudian translatekan. Begitu ya. If there is no translated version, ini sudah translated, sorry ya. If there is no translated version for that book or article, you may translate it by yourself. Jadi lebih enak misalnya kita cari yang memang sesuai. Ada translated versionnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. For example, if you find out Harry Potter translation, ya, boleh itu diambil beberapa kalimat yang memang sesuai dengan meaning, dengan form, register, source, language influence, style and clarity, kemudian idiom. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maksudnya 6. Sorry guys. It must be 6 ya. No, oh my god. Okay, 5 examples or cases for each Duff's principle. Sorry, saya lupa ngasih. Ini adalah tugas 2 tahun lalu, jadi I forgot. Jadi 5 masing-masing example. No, jangan 5. 3 saja. Examples or cases for each Duff's principle. Jadi untuk satu meaning 3 kalimat misalnya, kemudian form 3 kalimat, register 3 kalimat, dan lain-lain. Dan itu harus sesuai dengan translated versionnya. Kalau misalnya tidak, ya silahkan untuk translate sendiri ya. Begitu. Oke, kita lihat misalnya English bahasa Indonesia in semantic translation. For example ya, breakfast sarapan, farmer petani. Untuk semantic translationnya, breakfast itu bisa menghentikan puasa, bisa juga menjadi sarapan. Breakfasting nantinya. Kemudian farmer jadi petani. Farmer in England is so rich, but farmer in Indonesia is so poor. Begitu semantic translationnya. Oke. Kemudian conclusionnya adalah kita lihat meaning di sini reflect accurate meaning. Yes, exactly. Kalau form, you have to focus on the word order nantinya. Kemudian word choice, of course. Register based on the context. Kemudian source of language influence. Translators selection words to make it natural. Ini pun akan mirip ya, mirip dengan nanti word choice dan juga word order. Kemudian style clarity, feel-nya, taste-nya, sense-nya, kemudian culture-nya juga harus tertranslate ya. Kemudian idiomnya harus dengan idiom. Ini untuk next week tidak, tugas kita adalah yang ini. Yang ini tidak perlu. Ini adalah PR. Oke. Silakan.